Kisah Ucil ditolong Maung saat kritis akibat dianiaya kasus Vina. Tak disangka tubuh terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi alias Ucil ternyata kebal. Ucil mengaku tak merasa sakit ketika disiksa penyidik kasus Vina Cirebon. Rivaldi alias Ucil mulai kebal ketika didatangi oleh uyutnya di dalam penjara usai disiksa penyidik kasus Vina Cirebon. Rivaldi alias Ucil sebenarnya adalah tersangka kepemilikan senjata tajam. Dia dilaporkan ke polisi setelah melakukan kekerasan terhadap pacarnya. Atas kasus itu Ucil ditangkap dan ditahan di Polsek Utara Barat Cirebon. Tapi setelah 3 hari ditahan, Ucil justru didatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dia dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon oleh Ibtu Rudiana. Kepala Ucil bahkan berulang kali dibenturkan ke teralis penjara. Saya dijedot-jedotin ke teralis. Nanti dulu pak, apa-apaan pak, kata Rivaldi alias Ucil. Sampai setelah Sudirman datang dan menunjuknya, Rivaldi dibawa ke Polresta Cirebon. Sampai ke Polres saya cuma dipukulin doang, kata Ucil. Bahkan Ucil sampai merasa lebih baik mati saat itu. Kamu yang bunuh, kamu yang nusuk. Kamu yang perkosa. Perkosa siapa nusuk siapa? Mending matiin aja pak. Saya lebih milih dimatiin aja, katanya. Ayah Rivaldi, Asep bercerita meski tubuh anaknya kecil namun masih bisa bertahan dari siksaan penyidik kasus Vina Cirebon. Kecil banget makanya beda. Segitu kecilnya diinjak-injak, yang lain pada pecah ngegeser, kata Asep. Akibat siksaan itu, kata Asep, Rivaldi sampai tak berdaya dan kritis. Saat itulah, kata Asep ada sosok uyutnya yang menghampiri Rivaldi. Waktu keadaannya darurat antara hidup dan mati datang uyunya Rivaldi, katanya. Dijilatin semua dari ujung kaki sampai ujung kepala sama Maung, tambah Asep. Setelah itu Rivaldi kembali menerima penyiksaan. Namun kali ini, kata Asep, Rivaldi sama sekali tidak merasakan sakit seperti semula. Akhirnya Rivaldi nerima siksaan lagi gak kerasa. Sampai staples, gak kerasa udah. Kata Rivaldi kebal. Udah kebal pah semenjak ketemu paman Maung aja, kata Asep. Gak bilang apa-apa, udah pergi lagi. Antara sadar dan tidak, hidup dan mati, tambahnya. Padahal di antara 8 terpidana, Rivaldi alias Ucil yang paling banyak menerima penyiksaan dari penyidik kasus Vina Cirebon. Paling banyak penyiksaannya, kata Asep. Tak disangka tubuh terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi alias Ucil ternyata kebal. Ucil mengaku tak merasa sakit ketika disiksa penyidik kasus Vina Cirebon. Rivaldi alias Ucil mulai kebal ketika didatangi oleh uyutnya di dalam penjara usai disiksa penyidik kasus Vina Cirebon. Rivaldi alias Ucil sebenarnya adalah tersangka kepemilikan senjata tajam. Dia dilaporkan ke polisi setelah melakukan kekerasan terhadap pacarnya. Atas kasus itu Ucil ditangkap dan ditahan di Polsek Utara Barat Cirebon. Tapi setelah 3 hari ditahan, Ucil justru didatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dia dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Oleh Ibtu Rudiana, kepala Ucil bahkan berulang kali dibenturkan ke teralis penjara. Sampai setelah Sudirman datang dan menunjuknya, Rivaldi dibawa ke Polresta Cirebon. Bahkan Ucil sampai merasa lebih baik mati saat itu. Ayah Rivaldi, Asep bercerita meski tubuh anaknya kecil namun masih bisa bertahan dari siksaan penyidik kasus Vina Cirebon. Akibat siksaan itu, kata Asep, Rivaldi sampai tak berdaya dan kritis. Saat itulah, kata Asep ada sosok uyutnya yang menghampiri Rivaldi. Setelah itu Rivaldi kembali menerima penyiksaan. Namun kali ini, kata Asep, Rivaldi sama sekali tidak merasakan sakit seperti semula. Padahal di antara 8 terpidana, Rivaldi alias Ucil yang paling banyak menerima penyiksaan dari penyidik kasus Vina Cirebon. Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon menceritakan kekejaman ayah Eki, Ibtu Rudiana pada tahun 2016 silam kepada dirinya. Padahal pria bernama asli Rivaldi itu telah ditangkap 3 hari sebelumnya atau sebelum Vina dan Eki tewas.
Ucil awalnya merupakan tahanan di Polsek Utara Barat Cirebon atas kasus penganiayaan teman wanitanya dan kepemilikan senjata tajam jenis badik. Namun tiba-tiba saja Ucil didatangi Ibtu Rudiana, ayah Eki. Ibtu Rudiana bahkan menjebak Ucil dengan menyebut bahwa teman-temannya sudah mengaku lebih dulu. Padahal hanya Ucil lah yang ada di bui tersebut, pasalnya ia ditangkap 3 hari sebelum Vina tewas. Bukan sekadar menjebak, Ucil mengaku mendapat penganiayaan oleh Ibtu Rudiana. Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon menceritakan kekejaman ayah Eki, Ibtu Rudiana pada tahun 2016 silam kepada dirinya. Ucil bercerita bahwa dirinya dipaksa mengaku telah terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Padahal pria bernama asli Rivaldi itu telah ditangkap 3 hari sebelumnya atau sebelum Vina dan Eki tewas. Rivaldi alias Ucil awalnya merupakan tahanan di Polsek Utara Barat Cirebon atas kasus penganiayaan teman wanitanya dan kepemilikan senjata tajam jenis badik. Ucil ditangkap pada 30 Agustus 2016. Namun tiba-tiba saja Ucil didatangi Ibtu Rudiana, ayah Eki. Ibtu Rudiana mengaitkan Ucil dengan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana bahkan menjebak Ucil dengan menyebut bahwa teman-temannya sudah mengaku lebih dulu. Diketahui bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto dan Jaya ditangkap Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 di depan SMP 11 Cirebon. Mereka dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Bukan sekadar bertanya, Rivaldi alias Ucil mengaku mendapat penganiayaan oleh Ibtu Rudiana. Terpidana kasus Vina Cirebon menceritakan kekejaman ayah Eki, Ibtu Rudiana pada tahun 2016 silam kepada dirinya. Ucil bercerita bahwa dirinya dipaksa mengaku telah terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Padahal pria bernama asli Rivaldi itu telah ditangkap 3 hari sebelumnya atau sebelum Vina dan Eki tewas. Rivaldi alias Ucil awalnya merupakan tahanan di Polsek Utara Barat Cirebon atas kasus penganiayaan teman wanitanya dan kepemilikan senjata tajam jenis badik. Ucil ditangkap pada 30 Agustus 2016. Namun tiba-tiba saja Ucil didatangi Ibtu Rudiana, ayah Eki. Ibtu Rudiana mengaitkan Ucil dengan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana bahkan menjebak Ucil dengan menyebut bahwa teman-temannya sudah mengaku lebih dulu. Diketahui bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto dan Jaya ditangkap Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 di depan SMP 11 Cirebon. Mereka dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Udah teman-teman kamu udah ngaku semua di Polres. Teman saya siapa pak nanti dulu pak, kata Ucil. Bukan sekadar bertanya, Rivaldi alias Ucil mengaku mendapat penganiayaan oleh Ibtu Rudiana. Saya dijedot-jedotin ke teralis, nanti dulu pak apa-apaan pak, kata Ucil. Sampai kemudian, Ibtu Rudiana membawa Sudirman untuk menunjukkan pelaku kasus Vina Cirebon. Kata Ucil, Sudirman menunjuk dirinya. Tapi saat itu, Sudirman menyebut Ucil sebagai Andika. Muncullah si Sudirman tuh. Yang mana Sudirman orangnya? Itu yang ada tatonya. Nyebutin nama saya Andika. Saya bukan Andika pak, kata Ucil. Sampai kemudian, Ibtu Rudiana menyeret Ucil ke Polresta Cirebon. Kalau kamu gak ngerasa ayo ikut. Ayo pak. Akhirnya saya ikut, sampai ke Polres saya cuma dipukulin doang, kata Ucil. Kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang perkosa. Perkosa siapa nusuk siapa? Mending matiin aja pak, saya lebih milih dimatiin aja, kata Rivaldi alias Ucil. Saat dimasukkan ke dalam sel, Ucil pun bertemu dengan 7 terpidana lain.
Menurutnya, 7 terpidana kasus Vina Cirebon pun bernasib serupa dengannya. Ternyata pas saya dimasukin ke sel, ya saya mereka juga digituin. Yang lain gak kenal, kata Rivaldi alias Ucil.